Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil saya bahasa Indonesia. Nama Julkifli Ibrahim, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, MK Pendidikan Bahasa Indonesia, dosen Abdul Rahman, MPD, judul Sejarah Bahasa Indonesia. Informasi artikel dirangkum oleh dosen pendidikan 3, diposting pada tanggal 9 bulan 9 tahun 2020. Judul Fungsi dan Kedudukan Bahasa Indonesia. Kita masuk di resensi fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa sebagai alat komunikasi sekaligus bahasa resmi Republik Indonesia dan juga sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia yang sudah diresmikan setelah dilakukannya Kongres Pemuda I yang dilaksanakan selama 2 hari, yaitu pada tanggal 27 sampai tanggal 28 Oktober tahun 1928 di Batavia, yaitu kota Jakarta. Suatu hasil yang berbunyi yaitu yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah satu tanah air Indonesia. Yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu bangsa Indonesia. Yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kita masuk di awal muda bahasa Indonesia. Cikal bakal bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang terbentuk dari bahasa Arab, Persia, Sanskerta, dan bahasa-bahasa Eropa. Bahasa Melayu sejak zaman Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 telah digunakan sebagai bahasa perdagangan dan perluasan agama Buddha di Nusantara. Lalu bahasa Melayu pun semakin bertambah dan meluas di seluruh di Nusantara. Pada zaman pergerakan nasional, bahasa Indonesia lahir pertama kali. Pada waktu itu, para tokoh pergerakan mencari bahasa yang dapat dipahami dan dapat dipakai oleh segenap lapisan suku bangsa yang ada. Pada tahun 1918, dari hasil pemikiran para tokoh pergerakan dan Dewan Rakyat, akhirnya dipilih bahasa Melayu dengan pertimbangan bahwa bahasa telah dipakai hampir sebagian rakyat Indonesia waktu itu. Komunikasi antar perkumpulan yang bangkit pada masa itu menggunakan bahasa Melayu. Dan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928, para pemuda dari berbagai pelosok di Nusantara berkumpul dalam Kerapatan Pemuda dan Berikrar yang kemudian dikenal dengan sebagai Sumpah Pemuda. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tahun pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kini bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Kita masuk di sebagai bahasa nasional. Berikut ini terdapat beberapa sebagai bahasa Indonesia terdiri atas yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhuran nilai yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga dengannya. Kita harus menjunjungnya dan kita harus mempertahankannya. Kita harus bangga memakainya dengan memelihara dan mengembangkannya tanpa ada rasa rendah hati, malu, dan acuh tak acuh. Dan yang kedua, lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti dengan bahasa Indonesia dapat diketahui siapa kita, sifat, perangai, dan watak kita sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai ragam masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budaya dan bahasanya. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya. Sebab
Mereka tidak merasa bersaing dan tidak lagi merasa dijajah oleh masyarakat suku lain. Kedudukan dan fungsi bahasa daerah masih tegar dan tidak bergoyah sedikit pun. Bahkan bahasa daerah diharapkan dapat memperkaya khazanah bahasa Indonesia. Dan yang keempat, alat perhubungan antar budaya daerah. Dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berhubungan untuk segala aspek kehidupan. Kita dapat saling berkomunikasi, bertukar pikiran dan informasi dengan suku lain yang berlatar belakang bahasa yang berbeda-beda. Selanjutnya kita masuk di sebagai bahasa resmi. Berikut ini terdapat beberapa sebagai resmi negara. Terdiri atas pertama, bahasa resmi kenegaraan. Keputusan, dokumen, dan surat-surat resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan lembaga-lembaganya dituliskan dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa pengantar dan lembaga-lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi. Konsekuensi pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di lembaga pendidikan tersebut. Yang ketiga, alat penghubung pada tingkat nasional serta kepentingan pemerintah. Bahasa Indonesia dipakai dalam hubungan antar badan pemerintah dan penyebar luasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah. Dan yang keempat, alat pengembang kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Kebudayaan nasional Indonesia yang beragam berasal dari masyarakat Indonesia yang beragam pula hampir tidak mungkin dapat disebarkan luas kepada dan dinikmati oleh masyarakat Indonesia lain tanpa bahasa Indonesia. Ya, kita masuk di fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukan sebagai bahasa nasional meliputi 4 aspek, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial, budaya luhur bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, berarti bahwa bahasa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Masyarakat Indonesia beragam latar belakang sosial budaya dan berbeda-beda bahasanya. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan. Ya, pada tanggal 28 Oktober 1928, pada Hari Sumpah Pemuda lebih tepatnya, dinyatakan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Yang pertama, bahasa resmi kenegaraan, berarti berkaitan dengan fungsi ini, bahasa Indonesia dipergunakan dalam administrasi kenegaraan, upacara atau peristiwa kenegaraan baik secara lisan maupun dalam bentuk tulisan. Dan yang kedua, bahasa Indonesia sebagai kebanggaan bangsa, yaitu kedudukan kedua dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan masih sekarang ini. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi, yaitu kedudukan ketiga dari kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dibuktikan dengan digunakan bahasa Indonesia dalam berbagai macam media komunikasi. Dan yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa yang berbeda suku, agama, ras, adat, dan budaya, yaitu karena Indonesia adalah negara yang memiliki beragam dan budaya, maka harus ada bahasa pemersatu di antara semua itu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 telah ditetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Dengan demikian,
Selain berkedudukan sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara. Berikut merupakan fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Sebagai bahasa negara, perumusan seminar politik bahasa nasional yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 25 sampai 28 Februari tahun 1975, yaitu bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, yaitu sebagai bahasa pengantar bahasa Indonesia dipergunakan di lembaga-lembaga pendidikan baik formal ataupun non-formal dari tingkat taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi. Dan yang kedua, bahasa resmi untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional serta kepentingan pemerintah, yaitu dalam hubungannya dengan fungsi ini, bahasa Indonesia tidak hanya dipakai sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintah dengan masyarakat luas atau antar suku, tetapi sebagai alat perhubungan di dalam masyarakat yang keadaan sosial budaya dan bahasanya sama. Dan yang ketiga, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dalam kaitan ini bahasa Indonesia adalah satu-satunya alat yang memungkinkan kita membina serta mengembangkan kebudayaan nasional sedemikian rupa sehingga ini memiliki identitasnya sendiri yang membedakannya dengan bahasa daerah. Ya, kita masuk di pembahasan terakhir, yaitu berikut ini terdapat beberapa fungsi bahasa secara khusus. Yang pertama, mewujudkan hubungan dalam interaksi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu manusia adalah makhluk sosial yang tidak pernah lepas dari hubungan komunikasi dan interaksi dengan makhluk sosialnya. Dan yang kedua, mewujudkan seni atau sastra bahasa juga dapat dipakai untuk mengungkapkan perasaan melalui media seni seperti syair, puisi, prosa, cerpen, dan lain-lain. Dan yang ketiga, mempelajari bahasa-bahasa kuno akan dapat mengetahui peristiwa masa lalu. Dan yang keempat, memahami iptek, yaitu dengan akal dan pikiran yang sudah anugerahkan Tuhan kepada manusia. Maka manusia akan selalu mengembangkan ilmu pengetahuan dalam berbagai hal dalam bidang iptek dan untuk mencapai taraf hidup yang lebih baik. Demikian dari presentasi bahasa Indonesia dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.